Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sering meminta agar hidup kita atau apapun yang kita terima dari Allah agar diberkahi. Itu bahasanya begitu. Kalau kita mau berdoa, kalau kita mau makan, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau ada kebaikan selalu kita berkata barakallahu, ya, semoga Allah memberkahi. Allahumma barik, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi. Itu dulu. Yang pertanyaannya, apa itu berkah dan apa saja yang diberkahi oleh Allah? Bapak Ibu, berkah itu dari kata barakah. Barakah itu artinya kokoh dan banyak manfaatnya, itu namanya barakah. Karena itu dalam bahasa Arab, kolam tempat penampungan air itu atau robek itu bahasa Arabnya birkah. Jadi air yang tertampung di kolam besar itu namanya birkah. Kenapa air yang tergenang banyak disebut birkah? Karena dia kokoh dan banyak manfaat. Kalau air kalau banyak tergenang, manfaatnya bisa banyak. Bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci, bisa untuk perairan, bisa untuk ya macam-macam aktivitas di sana. Itu namanya birkah. Jadi barakah itu artinya manfaat dan nilai gunanya sesuatu itu banyak. Misal begini, Bapak Ibu makan sapiriang, batigo makan sapiriang, makan batigo, kanyang, katigo itu kanyang. Berarti nasi sapiriang itu barakah. Nya sakit tapi daya gunanya banyak. Ada orang rasa campur kadang surang makan dan kanyang. Secampur ke kanyang, tidak kanyang secampur. Berarti nasi banyak tapi tidak barakah. Begitu ya. Ada orang punya anak 10, manusia orang kaya dia 1 anak, 2 anak pun tidak barakah. Tapi ada orang punya anak seorang, tapi selesai kayaknya dengan itu namanya barakah. Jadi barakah itu bukan pada hitungan banyaknya, tapi pada manfaat dan nilai guna. Itu yang disebut barakah. Ada orang punya gaji 10 juta, tapi tidak pernah cukup. Malu sekali. Ada orang bergaji 5 juta dengan kapasitas beban hidup yang sama, tapi 5 juta itu cukup. Tidak pada mengeluh. Berarti barakah. Nyo sakit jadi Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu rusuh sakit banyak, tapi rusuhlah kalau dia banyak tapi tidak barakah. Tidak apa-apa sedikit tapi barakah, daripada banyak tapi tidak diberi berkah. Karena itulah kita selalu berdoa kalau menerima sesuatu, semoga Allah memberkahinya. Berkah itu artinya banyak nilai guna dan manfaatnya, walaupun hitungannya kecil dan sedikit. Itu makna harfiah berkah. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menyebutkan ada beberapa perkara yang diberkahi oleh Allah. Ada 4 jenis yang diberkahi oleh Allah. Pertama, ada kalanya Allah memberkahi sesuatu
di waktu itu nilai kebaikannya begitu besar. Ada waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, ada berkah pada tempat. Jadi ada tempat-tempat yang di situ nilai kebaikan banyak. Ada tempat yang diberkahi oleh Allah. Dan yang keempat, ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Kalau kita bersama orang itu, kita akan dapat kebaikan yang banyak. Orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Ini 4 perkara dalam Al-Quran yang sudah diberkahi oleh Allah. Ada kalanya yang diberkahi itu adalah objek atau sesuatu, atau waktu, atau tempat, atau orang. Nah, kita akan lihat apa saja perkara-perkara yang diberkahi Allah yang kita harus mendapatkan itu. Kalau tidak rugi kita, karena nilai kebaikannya begitu besar. Pertama yang diberkahi Allah itu adalah Al-Quran. Nanti baca surat Al-Anbiya ayat 50. Al-Anbiya ayat 50. Kata Allah, haza zikrun mubarak anzalnahu. Al-Quran ini adalah zikir yang diberkahi oleh Allah. Sebut ya. Wa haza zikrun mubarak anzalnahu. Ini Al-Quran zikir yang diberkahi oleh Allah. Karena itu tidak ada zikir yang sebesar Al-Quran nilainya. Kenapa? Karena Al-Quran itu zikir yang diberkahi. Ingat, barakah ini maknanya sesuatu yang bernilai besar. Begini, kenapa Bapak Ibu membaca Al-Quran itu atau Al-Quran itu zikir yang diberkahi? Kata Nabi begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan yang dilipat gandakan lagi 10. Dan saya tidak berkata alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau Bapak baca alif lam mim itu nilainya 30 kebaikan. Lalu bi asri amsalihah, dilipat gandakan lagi. Karena itu membaca Al-Quran berbeda nilai kebaikannya dengan zikir yang lain. Kalau Bapak baca subhanallah itu ada hitungan 33 kali atau 100 kali, dan begitu. Kalau Bapak membaca misalnya zikir la haula wala quwata illa billah berkali baca. Kalau baca zikir yang misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berkali baca. Jadi semua zikir pahalanya berbanyak kali kita membacanya. Tapi Al-Quran bukan per ayat pahalanya, per huruf. Itu kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkahi, karena nilai kebaikannya berbeda dengan zikir yang lain. Kalau Bapak Ibu berzikir dengan kalimat-kalimat selain Al-Quran, dihitung pahalanya per kali banyaknya. Tapi kalau Al-Quran tak, per huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali lah 10, lipat gandakan 10. Itu kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkahi. Kalau Bapak baca hadis-hadis tentang bagaimana kemanfaatan zikir Al-Quran, bisa hadis At-Tirmizi dari Abi Hurairah, suratun minal Quran salasuna ayat tasfa'u li sahibiha hatta yufara lahu. Ada 1 surat dalam Al-Quran, kata Nabi, yang ayatnya cuma 30 ayat, tapi yang 30 ayat itu akan menyelamatkan pembacanya sampai ke surga. Tasfa'u li sahibiha, itu kata Allah, kata Nabi begitu. Ini akan menyelamatkan
pembacanya sampai ke hadapan Allah. Sahabat bertanya, apa yang 30 ayat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Tabarakallazi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk. Ini bukan 30 juz, bukan. 30 ayat. 30 ayat saja kata Nabi sudah cukup menyelamatkan manusia sampai bertemu dengan Tuhannya. Wajar Al-Quran disebut zikir yang diberkahi, karena begitu besarnya nilai kebaikan yang ada pada Al-Quran hingga satu surat. Bukan satu Al-Quran, satu surat. Di hadis dari Ibnu Mas'ud kata Nabi, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam tidak akan ditimpa kemiskinan. Itu hebatnya surat al-waqi'ah itu. Satu surat ya. Ibu bapak kalau rajin baca waqi'ah tapi tiap malam baca waqi'ah tidak akan ditimpa kemiskinan. Dijamin. Tapi tidak miskin jo kayu beda ya. Dan salah paham itu beko lah selalu baca waqi'ah betul kok tadi timbul loh kan kalau ya selalu baca waqi'ah dan betul kok tadi timbul cuma kok tadi berbuka. Ada orang kaya tapi miskin. Ada orang miskin nampak tapi kaya. Orang yang korupsi ini bukan orang miskin, orang kaya, cuma mentalnya miskin, jiwanya miskin. Memangnya orang yang korupsi triliun itu orang miskin, orang kayu, kayu. Cuma miskin tidak pernah merasa cukup. Maka sampai mabik 300 triliun bagi awal, tahu macam pipis tak itu orang itu. Jangan kan kadang ini ada yang main candi, saya tak takut jadi banyak tu. Kalau ada yang main orang itu. Itu dia miskin, no kayu tapi miskin. Ada orang mungkin penghasilan tidak banyak, rumahnya tidak rancak, kendaraan mewah, tapi tidak pernah gelisah, tidak pernah keluh kesah, hidupnya cukup, apa yang dapat itu karena asyukuri, tidak pernah mengadu sama tak payah, maka banyak itu. Karena dia mengecek orang yang usah. Miskin. Yang mengadu maka banyak pun miskin. Karena Allah tak pernah menjadikan kita miskin. Allah sudah mencukupkan kita saja yang tak merasa cukup. Allah sudah mencukupkan. Makanya kaya lawan tidak miskin. Cukup. Di surat An-Najm, di surat Az-Zariyat ya, kata Allah, "Wallazi alna wa aqna." Allah menjadikan orang kaya dan mencukupkan sebagian. Ya. Allah menjadikan sebagian kaya, tapi yang lain kata Allah cukup. Ya. Di surat Az-Zariyat pastikan bagian itu nanti tak salah di ayatnya. Ya. Lawan kaya tidak miskin. Ya. Nah, dibaca di Az-Zariyat An-Najm An-Najm 48 ini. Surat An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. An-Najm 48. Allah menjadikan manusia dua saja. Ada yang kaya, sebahagian tak kaya tapi dicukupkan oleh Allah. Tidak ada Allah menjadikan kaya miskin, tidak ada. Kaya ya, tapi yang tak kaya dicukupkan. Namanya aqna. Yang kaya namanya aghna. Yang tak kaya namanya aqna. Nah, orang ini miskin karena tidak merasa dicukupkan. Coba hitung lagi butuh Bapak Ibu makan sebanyak entah makan ada bisa campur sekali makan.
sepi dan ketik. Sampah pun tadu bulik sudah. Kalau makan dengan kebutuhan itu 10.000 itu lah mewah, Pak. Cuma kadang dek gaya, sekali makan kadang 1 2 gaya saja itu. Kalau kebutuhan tak sebanyak itu. Lalu sekarang akan lalu kita ambil itu macam baju barangkali ganti baju sehari kita ambil 2 kali sehari ganti baju berapa? Nah, orang itu miskin karena tak merasa dicukupkan oleh Allah. Kata Nabi, yang membaca Waqiah bukan kaya, dipelihara dari kemiskinan. Makanya Bapak baca Waqiah itu tidak akan mengeluh. Jadi mengalu banyak. Apa orang yang mengalu itu adalah kawel wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang selalu berkeluh kesah. Orang berkeluh kesah itu imannya bermasalah. Apa mau dikeluh kesahkan? Tidak ada. Semua sudah cukup diberikan Allah. Dan lagi lah model-model itu bukan boleh. Akan saya buat boleh mati dan jangan apa yang ada tahun pengalih itu. Ayo kita bikin dunia apa itu? Begitu. Jadi Al-Waqiah itu menutup pintu kemiskinan, tapi jangan dikira bisa membuat orang kaya. Waqiah tak salah paham itu. Yang dikatakan Nabi tidak miskin bukan kaya. Itu hebatnya itu zikir yang diberkahi. Bapak-bapak kalau baca ini hadis riwayat An-Nasa'i, kata Nabi, man qara'a surat al-Kahfi lailatal jum'ah Allahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang baca surat al-Kahfi di malam Jumat, sebagian mengatakan misalnya disebutkan di hari Jumat, maka diberikanlah dia cahaya yang terang antara dirinya dan baitil atiq yang keluar. Begini. Nanti orang kalau baca Al-Kahfi, alam bangsa yang diterangi oleh Allah seterang-terang. Ini cahaya itu lampu punya udah mati jangkauannya. Ada yang sedikit hidup. Nah, tapi nanti di alam bangsa yang baca Al-Kahfi dia malam Jumat, itu jarak dia kalau kita beri sampai ke Makkah cahaya, arti cahaya yang panjang. Itu di alam bangsa. Di dunia ini orang kalau baca Al-Kahfi hidupnya tertuntun ke arah yang benar maksudnya. Karena cahaya itu membuat jalan kita benar. Saya bisa sampai di Lubuk Turun kalau di Biang Tua, dia ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya masa sih? Dia udah mau berjalan dalam kalam dan center pada kamar sasin jalan dulu. Maka yang baca Al-Waqiah di hari Jumat sampai Jumat berikutnya lagi, Allah luruskan jalannya. Mungkin maksudnya Allah berikan cahaya yang terang. Al-Kahfi. Siapa yang baca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, makanya Bapak Ibu, ini apa-apa kalau ibu-ibu rajin baca Al-Kahfi biasanya di petang juga lumayan. Bukan kami apa-apa aku gak jarang baca Al-Kahfi. Nah, supaya Bapak Ibu apa-apa bisa baca Al-Kahfi, Jumat itu gak capek timbul. Kau Jumat ini jam 2 balik dari seperempat, misalnya kan jam sangat balik ada 2 balik kurang seperempat itu boleh baca dulu, jadikan doa amal rutin saja Jumat ini. Memang Nabi sebut begitu, waktunya malam Jumat atau hari Jumat. Allah berikan cahaya, bisa jadi cahaya nanti di akhirat. Karena apa itu? Nanti kita melewati sirat itu gelap. Gelap. Nanti baca surat Al-Hadid itu ayat 12, 13 ya surah Al-Hadid. Nanti orang beriman yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina ainihim wa bi aymanihim. Nanti ada orang-orang melewati sirat dengan cahaya yang terang, ya kanan dan depan mereka. Tapi orang munafik, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lillazina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Orang-orang lain dalam keadaan gelap gulita, maka teriak-teriak minta cahaya kepada orang beriman. Sirat itu tak mudah, panjangnya 21
ribu tahun perjalanan itu. Di bawahnya jahanam berwarna hitam itu. Hanya yang memiliki cahaya yang bisa melewati sirat, yang tidak bercahaya tidak bisa. Pasti jatuh. Ibu pada tidak usah lagi din yang sahani rambui, tidak usah sepanjang 21.000 tahun perjalanan. Din batang karambir yang dia batang air. Wah ini dalam di bawah apa? Din batang karambir tidak melampu kalap dan lalu ditinggal. Perlu cahaya. Apa cahayanya? Lagi-lagi Al-Quran surat Al-Kahfi. Itu buktinya Al-Quran zikir yang diberkahi. Manfaat kebaikan Al-Quran itu Masya Allah, dunia akhirat. Makanya Bapak Ibu, kalau tidak bisa membaca semua Al-Quran, pilih saja, karena ada pilihan-pilihan tertentu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Al-Kahfi, oh sampai tamat Ustaz, tidak mesti 10 jadinya, separuh jadinya. Yang penting hari Jumat itu jangan tak baca Al-Kahfi, baca lain. Ya, kalau bisa patang kami itu baca, patang malam kami itu. Ya, patang kami malam Jumat yang baca itu yang paling afdalnya. Kalau tak siang Jumat itu sampai asar baca. Itu buktinya Al-Quran itu zikir yang diberkahi. Dalam hadis At-Tirmizi kata Nabi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfirullahu sab'una alfa malakin. Siapa yang baca surat Ad-Dukhan di malam hari Ad-Dukhan, ada surat 44 surat Ad-Dukhan, ya, Hamim itu awalnya itu. Siapa yang baca surat Ad-Dukhan di malam hari, disebutkan malam itu fi lailatin, maka turunlah di malam itu 70.000 malaikat meminta ampun atas dosanya sampai pagi. Jadi malaikat itu turunnya dipesan, di calling, miss call malaikat surat Ad-Dukhan. Kalau Bapak membaca Ad-Dukhan malam ini, turun dia sampai pagi 70.000 malaikat memintakan ampun atas dosa kita. Kalau mati di malam itu yang baca Ad-Dukhan, sudah kenapa? Dia mati dalam keadaan bersih, semua dosanya telah diampuni, karena 70.000 malaikat memintakan ampun di malam itu. Ad-Dukhan namanya. Kapan baca Ustaz? Malam. Nabi sebut malam bacaannya kalau Ad-Dukhan. Kalau Al-Muluk bebas, mau dibaca kapan saja. Kalau Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Kalau Al-Waqiah tiap malam syaratnya. Ini Bapak kacung bodoh kacung. Al-Waqiah tiap malam. Kalau ingin bebas dari kemiskinan. Nah, kalau surat Al-Dukhan di malam hari. Jadi kalau pada besok tidak baca Ustaz, tidak turun malaikat. Serah malaikat itu. Pada besok baca wajah turun berarti. Apa beda? Siapa yang baca Al-Dukhan di malam hari, di malam itu turun 70.000 malaikat. Yastaghfirullahu, memintakan ampun atas dosanya sampai pagi. Kalau matinya surga. Itu buktinya Al-Quran zikrul mubarak, zikir yang diberkahi Allah. Nah, dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, "Idza qara'a Ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki, yaqulu ya waili umira Ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah." Siapa yang membaca surat As-Sajdah, surat Sajdah ya, surat 32, lalu dia bersujud, karena ayat itu qalu sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, bersujud dia. Kata Nabi, setan lari tunggang-langgang sambil menangis terseduh-seduh. Apa teriakan setan sambil lari? Celakalah saya, itu anak Adam yang membaca atau mendengar surat Sajdah yang bersujud. Itu namanya sudah dituliskan Allah di depan pintu surga. Itu hebatnya. Kalau membaca surat As-Sajdah kapan saja dibaca, dalam salat atau di luar salat, bersujud, maka setan menangis sambil berkata, celakalah saya,
itu anak Adam yang bersujud membaca surat sajadah, itu namanya sudah ditampakkan Allah di depan pintu surga. Itu hebatnya satu surat sajadah. Nah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu zikir yang diberkahi. Nah, itu yang pertama ya, objek. Apa yang diberkahi Allah? Al-Quran. Apakah mendekatlah dengan Al-Quran? Karena banyak kebaikan yang ada di sana. Dua, apa sesuatu yang diberkahi Allah? Pohon zaitun. Nanti baca surat An-Nur ayat 35. An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ardh masalul nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah. Jadi ada satu pohon yang diberkahi oleh Allah. Pohon itu namanya pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun diberkahi oleh Allah? Karena pohon zaitun itu banyak kebaikannya. Pohon zaitun itu minyaknya paling bersih, paling banyak manfaatnya. Coba kalau minyak zaitun itu bisa jadi obat banyak penyakit. Zaitun. Coba kalau ibu-ibu make up ibu, kosmetik ibu tuh pakai minyak zaitun. Coba kalau ibu-ibu kalau pakai minyak itu kilat-kilat betul yang merancang. Karena glowing. Jika make up pun coba dia kawan tuh sempurna kuih gitu. Make up pun kilat-kilat. Nah, jadi zaitun itu kenapa pohon yang diberkahi? Karena nilai kebaikan pohon zaitun itu banyak. Kalau bisa Bapak Ibu yang mengkonsumsi zaitun itu tiap hari bagus untuk kesehatan. Ya, baik organ dalam maupun organ luar. Zaitun itu paling banyak manfaatnya. Itu makanya disebut Allah sebagai syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Yang ketiga yang diberkahi Allah itu air hujan. Coba lihat nanti surat Kahf ayat 9. Surat Kahf ayat 9. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Apa air yang diberkahi itu? Air hujan. Air hujan ini beda. Itu tanaman biji-biji di bawah tanah itu kalau disiram jadi tanah tidak boleh tumbuh. Tapi kalau air hujan pacak langsung. Karena hujan itu air yang diberkahi. Itu makanya nanti baca Bapak Ibu surat Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Air hujan itu salah satu fungsinya wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan. Air hujan. Makanya air hujan itu dijadikan orang ubek untuk ruqyah. Bapak Ibu kalau itu gangguan jin, mandi air hujan. Coba mandi hujan itu jelape itu mandi anak. Tapi jadi itu orang orang banyak itu. Yang panjang jadi orang pada akhir dari itu ada. Apa orang tanggal tujuh lapis Joko Pasko. Teman-teman, air hujan itu diberkahi. Maka kata Allah, air hujan itu membuang kotoran syaitan. Itu Allah sebut karena air hujan itu diberkahi. Jadi kalau orang mandi air hujan dalam, bukan air hujan yang salah, dia yang bermasalah. Fisiknya bermasalah. Karena air hujan itu air yang diberkahi oleh Allah. Air hujan itu banyak manfaatnya. Air hujan itu beda, dari tanah itu beda. Karena air hujan itu diberkahi oleh Allah. Maka zaman dulu anak itu kalau jalan api, dia ketik-ketik yang jalan udah main bola, jalan api itu kan. Api hujan pulang sekolah, buka baju, buka serawat, tadi semuanya jalan dari depan. Main hujan. Makanya anak-anak sisu kuat-kuat Pak acok main hujan. Anak kiri dan bunyi main hujan dan pukul lama-lama. Awal dulu salah api hujan tak main bola.
jadi kalau ada Bapak Ibu, anaknya, cucunya ada gangguan-gangguan, mungkin malam-malam itu aku takut, ambil air hujan, mandikan air hujan. Karena kata Allah, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan, bukan air saja, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, hujan. Jadi ibu tak apa, coba mandi hujan dulu. Orang-orang sehat mandi hujan. Emang begitulah. Dua, ini baru berkah sesuatu yang objek. Ada Al-Quran, ada pohon zaitun, ada air hujan. Karena Allah sebut begitu. Dalam Al-Quran ada 3 objek yang diberkahi oleh Allah: Al-Quran, pohon zaitun, dan air hujan. Nah sekarang ada tempat-tempat yang diberkahi Allah. Tapi sebelum ada pertanyaan dulu, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kau bukan untuk jemaah situ Pak Ustaz, untuk diberi uang secara bahaya. Iya. Ketika orang lagi sholat, ada orang mengaji keras-keras itu. Percobaan dengan suara keras. Gimana hukumnya? Orang lagi sholat, tetapi mengaji secara kerasnya. Gimana hukumnya Ustaz? Itu pertanyaan pertama.